Garuda terbang tinggi. Benarkah Timnas Indonesia akan mendapatkan kejutan terbesar dari Serie A? Bayangkan, seorang winger yang bermain untuk Lazio tiba-tiba mengenakan jersey merah putih dan berdiri di hadapan bendera Indonesia untuk mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Nama itu adalah Tijani Noslin. Tetapi apakah kabar tersebut benar-benar sudah terjadi? Atau justru publik sedang dibuat heboh oleh rumor naturalisasi yang belum mendapatkan konfirmasi resmi? Gemah kuat, langkah kami takkan berhenti demi Garuda negeri. Keringat jatuh di tanah juang, semangat membara takkan hilang. 90 menit kita berdiri. Nama Noslin memang bukan nama sembarangan. Pemain kelahiran Amsterdam 7 Juli 1999 tersebut saat ini memperkuat Lazio di Serie A. Situs resmi Lazio mencatatnya sebagai penyerang dengan nomor punggung 14 dan berkewarganegaraan Belanda. Karir Noslin juga cukup menarik. Dia memulai perjalanan sepak bolanya dari level bawah di Belanda sebelum berkembang bersama Fortuna Sittard. Setelah itu, jalannya membawanya ke Hellas Verona dan kemudian Lazio pada musim panas 2024. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Kalau pemain seperti Noslin benar-benar memiliki peluang memperkuat Indonesia, bukankah ini akan menjadi tambahan luar biasa untuk lini serang Garuda? Kecepatannya, kemampuan bermain melebar, dan pengalamannya di Serie A jelas akan membuat fans langsung membayangkan kombinasi baru di lini depan. Namun sebelum terlalu jauh bermimpi, ada satu fakta yang harus ditegaskan. Sampai informasi terbaru yang saya temukan, belum ada konfirmasi resmi bahwa Noslin telah menjalani sumpah WNI. Bahkan data resmi Lazio masih mencatat kewarganegaraannya sebagai Belanda. Kenangan membuat kami hebat. Jika tertinggal kami kejar, jika terjatuh kami bangkit lagi. Karena Garuda bukan sekadar nama, Garuda adalah harga diri. Dan bila air mata jatuh, bukan karena kami. Meski demikian, isu mengenai kemungkinan hubungan Noslin dengan Indonesia bukan sesuatu yang benar-benar muncul dari ruang kosong. Beberapa media Indonesia pernah memberitakan bahwa pemain Lazio tersebut disebut memiliki darah Indonesia. Namun informasi mengenai garis keturunan tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa proses naturalisasi sudah berjalan. Dan kalau suatu hari kabar tersebut benar-benar terkonfirmasi, fans Garuda tentu akan langsung heboh. Sebab Indonesia akan mendapatkan pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa. Bukan sekedar bermain di liga profesional, tetapi bermain di kompetisi sekelas Serie A. Noslin sendiri memiliki karakter yang menarik. Dia terutama bermain sebagai winger kanan, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah maupun winger kiri. Profil tersebut membuatnya menjadi pemain yang fleksibel di lini depan. Bayangkan kalau pemain seperti ini berada dalam skema Hartman. Indonesia bisa memiliki pemain yang mampu bergerak dari sisi lapangan, masuk ke kotak penalti, dan menciptakan ruang bagi pemain lain. Variasi serangan Garuda otomatis bisa menjadi lebih sulit ditebak. Dan inilah yang membuat fans garis keras mulai berandai-andai. Kalau benar Noslin bisa menjadi bagian dari timnas, siapa yang akan menjadi korban persaingan? Apakah winger lama harus rela duduk di bangku cadangan? Atau justru Hartman akan mengubah formasi untuk menempatkan semua pemain terbaik secara bersamaan? Tetapi sepak bola tidak sesederhana memasukkan nama besar ke dalam starting 11. Pemain baru harus memahami sistem. Dia harus mengenal rekan-rekan setim. Dan yang paling penting, dia harus benar-benar memiliki keinginan untuk membela Indonesia. Apalagi status kewarganegaraan bukan satu-satunya persoalan. Untuk bisa bermain bagi sebuah negara, seorang pemain juga harus memenuhi regulasi FIFA mengenai eligibility. Jadi, sekalipun seseorang memiliki darah Indonesia, proses menuju pertandingan resmi tetap membutuhkan sejumlah persyaratan. Inilah alasan mengapa kabar mengenai sumpah WNI harus disikapi dengan hati-hati. Kalau memang benar sudah dilakukan, seharusnya akan ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Sampai titik itu muncul, publik sebaiknya tidak menganggapnya sebagai fakta final.
Namun dari sudut pandang sepak bola, potensi Noslin memang menarik. Dia memiliki pengalaman di Belanda dan Italia, dua lingkungan sepak bola yang memiliki tuntutan taktik berbeda. Perjalanan tersebut membuatnya memiliki pengalaman yang cukup beragam untuk ukuran pemain yang masih berada dalam fase perkembangan karir. Bahkan, data kompetisi Serie A menunjukkan Noslin pernah mencetak gol dalam kemenangan Lazio 3-0 atas Genoa pada Oktober 2024. Dalam pertandingan tersebut, dia tercatat sebagai pemain kunci dan mencetak 1 gol. Artinya, ketika mendapatkan kesempatan, Noslin mampu memberikan ancaman nyata. Dia bukan hanya pemain yang berlari di sisi lapangan. Ada kemampuan menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan yang membuat profilnya semakin menarik. Bagi timnas Indonesia, kualitas seperti itu tentu sangat berharga. Garuda membutuhkan pemain yang mampu menciptakan perbedaan ketika pertandingan berjalan buntu. Pemain yang bisa melakukan sesuatu ketika lawan sudah menutup ruang. Tetapi, fans juga harus bertanya, apakah Noslin benar-benar ingin membela Indonesia? Karena keputusan membela tim nasional pada akhirnya merupakan keputusan pemain. Tidak cukup hanya ada isu garis keturunan atau rumor pendekatan. Dan kalau ternyata suatu hari nanti Noslin benar-benar memilih Indonesia, drama berikutnya justru akan semakin menarik. Dia harus menghadapi ekspektasi yang sangat besar dari supporter. Setiap pertandingan akan menjadi ujian, setiap kesalahan akan dibicarakan, dan setiap gol akan membuat namanya semakin besar. John Herdman pun akan mendapatkan pekerjaan baru. Jika Noslin tersedia, pelatih harus menemukan posisi terbaiknya. Apakah sebagai winger kanan? Apakah dimainkan lebih ke tengah? Atau justru digunakan sebagai penyerang yang bergerak bebas? Inilah keuntungan memiliki pemain serba bisa. Pelatih bisa mengubah bentuk permainan tanpa harus melakukan banyak pergantian pemain. Satu pemain dapat menjalankan beberapa peran sesuai kebutuhan pertandingan. Namun, sekali lagi, jangan sampai fans terbawa terlalu jauh. Saat ini yang sudah terverifikasi adalah Noslin merupakan pemain Lazio dan berkewarganegaraan Belanda. Sementara klaim mengenai sumpah WNI belum mendapatkan konfirmasi resmi yang cukup. Beberapa media Indonesia pernah memberitakan bahwa pemain Lazio tersebut disebut memiliki darah Indonesia. Namun informasi mengenai garis keturunan tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa proses naturalisasi sudah berjalan. Dan kalau suatu hari kabar tersebut benar-benar terkonfirmasi, fans Garuda tentu akan langsung heboh. Sebab Indonesia akan mendapatkan pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa. Bukan sekedar bermain di liga profesional, tetapi bermain di kompetisi sekelas Serie A. Noslin sendiri memiliki karakter yang menarik. Dia terutama bermain sebagai winger kanan, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah maupun winger kiri. Profil tersebut membuatnya menjadi pemain yang fleksibel di lini depan. Bayangkan kalau pemain seperti ini berada dalam skema Herdman. Indonesia bisa memiliki pemain yang mampu bergerak dari sisi lapangan, masuk ke kotak penalti, dan menciptakan ruang bagi pemain lain. Jika suatu hari PSSI mengumumkan sesuatu mengenai Noslin, pengumuman tersebut akan menjadi sangat besar. Bayangkan headline-nya, seorang pemain Serie A resmi memilih Garuda. Reaksi fans tentu akan luar biasa. Tetapi sebelum hari itu tiba, jangan sampai rumor berubah menjadi seolah-olah fakta. Kita boleh berharap, boleh membayangkan duet maut, bahkan boleh membahas bagaimana Noslin cocok dengan strategi Herdman. Namun keputusan akhirnya tetap harus menunggu pernyataan resmi. Jadi, apakah Tijani Noslin benar-benar akan menjadi kejutan besar timnas Indonesia? Apakah winger Lazio ini memang memiliki jalur untuk membela Garuda? Ataukah isu sumpah WNI tersebut masih sebatas kabar yang belum terbukti? Satu hal yang pasti, kalau suatu hari PSSI benar-benar mengumumkan Noslin sebagai pemain Indonesia, dunia sepak bola ASEAN akan langsung dibuat heboh. Dan mungkin saja, kejutan berikutnya bukan hanya Noslin, tetapi ada satu nama besar lain dari Eropa yang sedang menunggu giliran.